Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dengan tema Teknologi di ujung jari, hidup di era digital sekolah. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggun dan rekan saya. Saya Santi. Saya Rahmawati Nurdiana. Saya Oktaviana Eka. Saya Gita Andi. Dan saya Desmita. Jadi, hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana teknologi udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah, mulai dari belajar, tugas, sampai komunikasi. Kita juga bakal dengerin pendapat teman dan guru tentang hal ini. Yuk, kita mulai. Sekarang, hampir semua hal di sekolah terhubung dengan teknologi. Misalnya, belajar lewat Google, Classroom, cari bahan lewat internet, atau bahkan pakai AI buat bantu ngerjain tugas. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa bikin kita tergoda buat main HP terus dan susah fokus untuk belajar. Nah, kira-kira gimana sih dampak teknologi buat kita sebagai pelajar? Aku udah ngobrol sama teman aku, yaitu Tiara. Buat dengar pendapatnya, yuk kita lihat video ini. Hai semuanya, permisi. Di sini ada yang sedia untuk aku tanya-tanya nggak? Boleh. Yaudah, sini deh Tiara. Tiara, aku mau nanya sedikit nih tentang teknologi. Nah, menurut kamu gimana sih peran teknologi dalam kegiatan belajar kita sehari-hari? Oke, aku izin jawab ya. Teknologi ini sebenarnya fungsinya itu atau manfaatnya luas ya, terutama bagi kita yang masih pelajar. Nah, dalam kita menggali potensi, kita mencari tahu pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan skill kita, itu benar-benar luas, terutama saat kita belajar, kita dikasih tugas nih sama guru. Nah, kita bisa mencari jawabannya itu misalnya dalam Google, aplikasi, itu benar-benar banyak banget. Tergantung kita dengan cara kita menggunakannya, memanfaatkannya, itu benar-benar berguna. Oke, cukup. Aku setuju banget sih sama jawaban kamu tadi. Tapi menurut kamu ada nggak sih sisi negatif dari teknologi ini? Kalau sisi negatif ya, terutama itu kembali ke dari kita sendiri. Misalnya kita belum bisa mengefisienkan waktu, kita belum bisa komitmen sama diri kita sendiri, kita belum bisa mengatur waktu. Nah, contohnya kita bisa main game sampai larut malam, sampai subuh, itu benar-benar mengganggu kita di saat kita di dalam kelas. Mungkin bisa mengantuk, sakit kepala, dan bermacam banyak lagi ragam penyakit lainnya. Nah, terutama TikTok nih, kita bisa scroll TikTok, scroll IG tanpa batas waktu. Dan ini bisa dijadikan kita alasan, panutan kita nih, nanti aja belajarnya masih asik nih menggunakan TikTok. Itu terutama diri aku juga ya, aku juga kayak gitu. Mungkin kita juga sama ya. Ya bener juga, aku juga sering kayak gitu. Jadi menurut kamu gimana cara biar teknologi tetap bantu tapi nggak ganggu belajar, terutama nih buat para siswa yang mungkin sekarang lebih suka main game gitu? Oke, kita harus melatih diri kita sendiri, kita harus punya komitmen dan tujuan kita. Kenapa kita sampai bisa menjadi siswa yang mungkin sekolah, yang punya pendidikan ya. Itu dari aku sendiri ya gitu. Kita harus bisa mengatur waktu. Kembali lagi ke jawaban yang tadi, yang sebelumnya. Kita harus bisa mengatur waktu, mengefisienkan waktu. Kita harus menjadwalkan kapan kita bisa mementingkan, kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Terutama di game. Di game itu hanya sebagai formalitas ya, sebagai kita bisa menghibur diri kita sendiri. Nah, dibandingkan ke yang belajar, itu benar-benar kita harus bisa ngaturnya. Jadi itu kembali ke diri kita sendiri. Tapi untuk saran aku, kita harus bisa komitmen dulu ya sama diri kita sendiri gitu. Oke, makasih ya untuk jawabannya, makasih juga udah sharing. Oke, keren banget, makasih. Maaf ya udah ganggu, Pak. Makasih. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke sudut pandang Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, sekarang di sini sudah ada Bu Eka, dan saya dan rekan saya akan bertanya-tanya sedikit
kepada Ibu. Nah, menurut Ibu, gimana pengaruh teknologi terhadap proses belajar siswa sekarang? Pengaruh teknologi terhadap proses belajar siswa sekarang ya itu sangat penting karena dunia digital sekarang itu selain sebagai buku pengganti ya, ibarat bahasa buku digital untuk siswa, itu juga bisa menambah wawasan siswa mengenai seberapa jauh teknologi bagi pendidikan. Misalnya begini, kalau siswa tidak punya buku, setidaknya kalau dia memiliki gadget atau HP, kan bisa mencari sumber ilmu dari internet teknologi kan, melalui internet, handphone dan sebagainya kan. Itu kalau menurut Ibu. Nah, oh iya Bu. Nah kan banyak nih ya media sosial yang beredar gitu. Nah gimana sih menurut Ibu supaya siswa-siswi ini tidak berpengaruh dengan teknologi yang merujuk ke negatif gitu Bu? Oh, karena kita pilih lagi, tidak masalah. Itu kita pilih lagi. Kalau sesuatu yang bersifat negatif, ya kita abaikan, gitu kan? Kita abaikan. Misalnya dari Instagram itu kan ada positif dan negatifnya juga. Kita ambil sisi positifnya. Kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, kita ambil. Kalau tidak bermanfaat, ngapain kita terpengaruh kan begitu? Oke, jadi menurut Ibu itu berarti setiap siswa itu berarti harus bisa atau pandai untuk Memilah. Memilah. Baik, terima kasih banyak Ibu udah berbagi pendapatnya kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Oke, ya sama-sama sih. Jadi, dari obrolan hari ini, kita bisa simpulkan kalau teknologi di sekolah itu punya dua sisi. Bisa jadi alat bantu luar biasa kalau digunakan dengan bijak, tapi juga bisa mengganggu kalau disalahgunakan. Kuncinya ada di pengendali diri dan pemanfaatan positif. Terima kasih buat teman kita, Tiara dan juga Ibu Eka yang udah mau berbagi cerita dan pengalaman serta masukan buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa pakai teknologi dengan cerdas, bukan cuma cepat. Kami bertiga sedang anaknya kita ujang bersama laman tamu Devi. Ada mohon maaf dan batin. Siang ini Bu Devi nggak bisa. Makasih Ibu. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dengan tema Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dengan tema teknologi di ujung jari, hidup di era digital sekolah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anggun dan rekan saya.